Halo guys, balik lagi di channel Des Febri, panggil aja Ebi, anjay. Jadi sebelum masuk ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa di like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa di komen request apa aja yang harus aku buat lagi. Terus nyalain tombol loncengnya agar kalian tahu kapan aku upload. Oke, di video kali ini kalian udah baca judulnya. Aku bakal cerita kenapa aku sekolahnya di Jakarta padahal rumahnya di Bekasi kan. Nah, jadi awal pertama tuh SD 6 tahun kan sekolah. SD sekolah 6 tahun. Aku ngejalanin tuh SD akhirnya sampai di kelas 6 SD. Terus aku kayak udah UN, udah ngejalanin UN, tryout, USBN gitu kan kalau sekolah SD. Sama sih SMP SMA juga kayak gitu. Ya udah, terus habis itu aku udah akhirnya aku dapet NEM 25,30. Ya udah kan kalau misalnya SD tuh cuma 3 mata pelajaran. Ya, cuma 3 mata pelajaran. Jadi kayak cuman NEM-nya itu 30. Ya gak sih? Ya kan? Kayak cuma pelajarannya MTK, bahasa Indonesia sama satu lagi bahasa Inggris atau itu sih IPS ya, apa sih? Nggak tahu sih. Ya udah itulah pokoknya kan. Ini dapat itu 30. Terus aku dapat NEM 25,30. Ya udah kan, bersyukurlah masih kayak gede gitu. Alhamdulillah lumayan. Oke, jangan serius-serius, kita mau sambil minum cucu dulu. Cucu kau. Sambil makan nyam-nyam. Anjay nyam-nyam. Terus habis itu gue bingung. Kayak lumayan nih NEM gede kan, kata ayah gue juga gitu, lumayan NEM gede, mau sekolah di Jakarta apa Bekasi gitu kan. Terus juga gue punya tetangga yang sekolahnya di Jakarta. Namanya Bella. Nah terus katanya gini, udah no sekolah aja no di Jakarta, sayang NEM gede kan. Kan gue nggak mau tuh tadinya. Masa Ebi sekolahnya Jakarta sih, jauh ya. Ebi gituin aja, gue gituin aja. Maksudnya gue gituin aja. Terus habis itu ya udah nggak apa-apa. Bekasi nih, kalau Bekasi tuh negeri, walaupun negeri sama swasta tuh dia bayar gitu. Walaupun negeri tuh bayar, ngerti gak sih? Kayak mau karena gue ngejelek-jelekin Bekasi ya udah emang kayak bayar gitu dia tuh. Terus habis itu ya juga sih kasihan juga sama bapak gue gitu, walaupun negeri bayar. Gila gak sih lo? Bukan masalah bayar apa enggak, agak pergaulannya juga kurang ini. Terus juga gue pengen ngerasain kayak suasana sekolah di Jakarta tuh kayak gimana gitu, pengalaman baru gitu. Ya udah akhirnya gue masih nggak mau aja ya orang, karena jauh, ngerti gak sih lo? Kayak Bekasi Jakarta jauh, gue bawa motor sendiri. Emang awal-awal sih gue kayak diantar jemput gitu, pastiin kalau sini kan udah sendiri kan. Ya udah akhirnya kata ayah gue gini, kan gue dipanggilnya Nung ya. Anjay Nung, gue dipanggilnya Nung kan. Terus habis itu kata ayah gue gini, udah Nung sekolah di Jakarta aja, ntar ayah kasih duit bulanan, sebulan 500.000 gitu kan, 500.000. Terus kata gue, bentar, jorok banget gue. Kata gue gini, gue kan emang matanya hijau banget kan sama duit, gitu kan. Matanya hijau banget kan sama duit. Ya udah gue hitung-hitung kalau misalnya 20.000 sehari, pokoknya gue pakai kalkulator lah, gue hitung-hitung berapa dikali sebulan gitu-gitu kan. Lumayan juga sih ya. Ya udah deh kata gue gitu. Ya udah dah, kan gue matanya hijau banget. Ya udah di situ gue langsung nge-review sekolahannya, kayak jalan-jalan gitu, kayak ngeliat dulu sekolahannya kayak gimana gitu. Terus akhirnya udah tuh alhamdulillahnya keterima di situ. Alhamdulillah keterima. Terus ya udah pas habis itu gue
ngejalanin sekolah. Awalnya emang diantar jemput sama bunda gue, kadang sama ayah. Enggak sih, ayah gue soalnya kayak masuk pagi gitu kan kerja, jadi gue diantar jemput sama siapa namanya, bunda gue. Ya udah, akhirnya di situ udah berapa tahun ya, gue kayaknya kalau diantar jemput tuh pas kelas 7 doang deh. Nah pas kelas 7 banyak banget lah gue masalah di situ. Gue juga BTW gue pernah dibully gitu, gara-gara katanya gue main sama dia cuma numpang hits doang. Woi lo siapa anjing, fuck man, maaf. Yaudah gitulah pokoknya. Gue pernah dibully katanya gitu, katanya gue numpang hits doang. Apaan sih, fuck banget. Padahal gue kayak ya udah maaf. Ya udah, terus habis itu gue ngejalanin kayak keluh kesannya di sekolah di situ kayak gimana. Sebenarnya kayak gue makasih banget dapat guru-guru yang baik gitu, dapat guru-guru yang ngerespon gue dengan baik, ngajarin gue dengan baik. Terus gue sekolahnya kayak apa sendiri gitu, naik motor gitu kan. Untungnya gue ada teman. Oh ya, terus BTW gue kayak pernah kelas 8 gue pernah itu nabrak tukang rongsokan gitu anjing. Kata gue bego banget. Gue tuh lupa, bukan nggak tahu apa, pokoknya gue gaya-gayaan dah. Namanya bocah SMP ya, gaya-gayaan ngebut. Nah emang jalan lagi sepi tuh, gue inget pada hari Jumat jalanan lagi sepi. Gue ngebut lah di situ ya. Terus kalau nggak salah kecepatan 80 km per jam. Iya gak sih kalau motor? Iya gak sih? Iya tuh. Nah terus habis itu gue bawa teman gue kan, itu yang punya motor teman gue bawa aja ya, kan emang rumahnya dekat gue kayak tetangga gue yang namanya Bella tadi. Nah itu terus habis itu gue kan emang dia nggak bisa nyetir motor tuh, jadinya gue terus kan yang bawa. Ya udah gue bawa aja tuh. Pas balik gue ngebut 80 meter kecepatannya, 80 km per jam kecepatannya. Emang jalanan lagi sepi. Nah depan gue nggak tahu kalau ada tukang rongsokan. Ya udahlah, gue kayak respect gitu kan, kayak nggak make rem, nggak direm, nggak gue klakson juga, malah gue pakai mulut kayak goblok banget dah gue. Pokoknya gue bilang kayak gini, bang awas bang lah tau lo liat orang tukang rongsokan, gue suruh awas. Lagi dia jalan, dia kayak mau nyebrang gitu kan, gue kan posisi di sini nih, dia mau nyebrang, seret, udah lah ketabrak. Untung abang rongsokannya gak ngapa-ngapa ya, motor gue jatuh. Kata gue udah jatuh, kepala gue udah puyeng banget. Untung gak kenapa-napa, alhamdulillah gak kenapa-napa sih. Abang rongsokannya cara gue bangunin ke motornya, gue udah kaku banget di situ, bener-bener udah kaku banget. Mana kagak pakai helm, padahal bawa helm tapi kagak dipakai. Lu gila gak sih? Ya emang bocah gaya-gayaan nih, gue bocah gaya-gayaan. Ya udah, terus habis itu abang rongsokannya apa tahu gak sih? Rongsokan lu tuh pada tahu rongsokan kayak barang bekas gitu kan. Nah terus dia tuh malah kayak ngeliatin gua, terus gue dikatain sama ada orang yang lewat juga, katanya gini, makanya nih kalau naik motor jangan kenceng-kenceng. Yaudah kayak cara gue bantuin dulu, ngapa jangan ngomong dulu. Sobat gue di situ tuh orang ya, bukan ada bantuin gue dulu malah ngomong. Ya udah kata gue, yaudah Bel bangun. Bel kagak ngapa-ngapa Bel, kata gue gitu. Kagak bi. ya udah dia balik yuk. Ya udah pas itu udah gue balik ke rumah dah. Banyak banget keluh kesannya pas di SMP. Udah kan ujuk-ujuk gue jalanin sampai udah kelas 9. Padahal kalau gue pengen cepet-cepet lulus gitu kan. Kapan sih ini lulus, capek gue sekolah gitu kan. Maksudnya lulus kayak SMK gitu, pengen ngerasain. Ternyata kalau misalnya lu yang baru masuk SMK, yang baru masuk SMA, yang baru lulus dari SMP mau masuk ke SMA, itu kayak lu tuh sumpah kalau lu mikir masuk SMA tuh enak, itu sebenarnya tuh enggak, tahu gak sih? Kayak ya sesuai teman-teman lu, sesuai lingkungan lu, sesuai lu nya juga gitu. Kalau menurut gue sih enakan masa-masa SMP daripada masa-masa sekarang. Gitu. Kayak ya udah. Terus habis itu dia tuh gue ngejalanin sekolah UN tuh udah UN. Akhirnya kalau SMP kan 4 mata pelajaran. Nah, SMP tuh 4 mata pelajaran. Terus gue
dapat nem, kata gue ya Allah udah berjuang-juang, kata gue ya gue udah berjuang-juang, ya udahlah emang namanya takdir gue segitu kan, mau diapain lagi gitu. Emang otak-otak gue tuh otak-otak apaan sih, gue nggak tahu cuma nem gue berapa dah. Nem gue ya udah alhamdulillah sih, nem gue kayak dapat 25,20 kalau nggak salah deh ya, 25,20. Nah ya udah di situ ya bun, masa nem Ebi segini bun, Ebi mau itu mana. Tadiannya tuh gue pengen SMK Jakarta, karena kayak Jakarta lagi apa Bekasi ya, gue pengen ngerasain sih Bekasi kayak gimana gitu kan, pengen ngerasain Bekasi kayak gimana. Bentar. Terus coba kata emak gue, kata bunda gue, coba dulu Jakarta dulu bi, kata ayah gue juga gitu kan, Jakarta dulu. Ya udah akhirnya gue daftar di Jakarta, daftar di Bekasi juga tuh SMK. Nah terus abis itu gue emang maunya di Bekasi kayak biar deket gitu, gue capek banget sumpah kalau jauh-jauh kan. Akhirnya udah tuh gue bolak-balik ngurusin pendaftaran sama mak gue, sama bunda gue maksudnya. Gue ngurusin pendaftaran bolak-balik. Terus akhirnya di Bekasi diterima, di Jakarta juga diterima. Tapi kalau di Bekasi gue jurusan tata busana. Kayak orang kayak gue ngejahit, anjir. Gue nggak maksudnya fashion gue tuh nggak di situ gitu. Iya gak sih, fashion gue nggak di situ. Terus abis itu masa Ebi itu sih bun jurusannya tata busana ngejahit. Emang sih tata busana nggak ngejahit juga, kayak ngedesainer atau apa. Tapi gue kayak nggak masuk aja gitu di fashion gue. Akhirnya kalau yang di Jakarta gue dapet jurusan perbankan syariah. Nah terus ya udahlah itu aja kan. Emang kalau perbankan syariah tuh ini kan kayak 11 adik kakaan sama akuntansi, jurusan akuntansi. Tapi otak bego kayak gue masuk jurusan perbankan syariah, lu ngerti gak sih? Kayak gue tuh nggak terlalu suka matematika, nggak terlalu suka juga gitu kan. Kayak hitung-hitungan gue tuh bego, maksudnya nggak bego-bego banget, tapi emang gue bego, ngerti gak sih lo? Nah itu tuh sebelum gue masuk ke Jakarta, maksud gue sekolah SMK Jakarta, tadinya tuh gue milih jurusan multimedia, administrasi perkantoran, sama perbankan syariah terakhir. Nah itu multimedia gue kegeser karena sebenarnya gue keterima kalau kartu keluarga gue Jakarta. Tapi kalau kan gue kartu keluarga gue Bekasi, jadi kayak cuman luar DKI itu cuman 5% kuotanya. Jadi bayangin cuma berapa orang, kayak 3 orangan gitu doang kan, apa 5 orang sih gak tahu deh gue, pokoknya dikit orangnya. Ya udah terus udah tuh kegeser administrasi perkantoran apalagi kegeser juga. Karena gue nungguin, gue mantengin aja tuh laptop, mantengin dari pagi ke malam ya, laptop gue pantengin tuh. Akhirnya ya udah keterima jurusan perbankan syariah. Udah deh. Terus kata gue bego hitung-hitungannya, mana gue nggak bisa kan. Ya udah gue jalanin aja tuh jurusan perbankan syariah sampai akhirnya sekarang gue udah kenaikan kelas 11. Itu tuh gue jalanin walaupun jaraknya, lu tahu gak sih jarak dari sini ke Jakarta Timur, tahu gak sih? Jakarta Utara, tahu gak sih lo jaraknya berapa? 45 menit. Tapi sekarang kayak gue udah biasa aja, jadi kayak ngebut gitu kan. Tapi gue tetap safety juga sih. Safety apa sih? Ah udah pokoknya itu. Tapi karena gue udah kebiasa tiap hari jalan gitu kan, tiap hari naik motor ngelewatin BKT yang begitu amat sangat sepi sekali. Aku mengerti gitu, ngeri kalau jalan, takut kenapa-napa, takut diapa-apain gitu. Karena naik motor sendiri, pagi-pagi pulang sore sendiri lewat BKT gitu. Akhirnya ya udah, kalau misalnya itu kayak gue tuh cuman 20 menit doang sih, 20 menit kalau enggak 25 lah, 25 menit. Makanya gue chill aja gitu kan. Ya udah di situ juga banyak keluh kesahnya di SMK. Semoga gue nggak tahu, pengen ngelanjutin. Kayak kadang gue tuh ngerasa capek banget sekolah di situ.
Maksudnya kayak ngerasa capek di perjalanannya juga. Ngerasain kayak gue emang ngerasa capek banget. Badan kayak kalau pulang sekolah pada pegel semua. Gitu sih kalau ngerasain sekolah jauh gitu. Kayak pengen pindah aja rasanya ke Bekasi. Tapi kemarin kenapa gue bego banget gue terima gitu. Ya udah, jadi kayak jalanin aja dulu, dikit lagi juga lulus. Semoga gue bisa kuliah, kerja kan. Kuliah, kerja sampai kayak pokoknya ya udah jalanin bersyukur masih bisa diterima di Jakarta gitu. Guru-gurunya juga asik, kadang kayak guanya yang barbar gitu. Pikiran gue tuh aneh, kadang tuh gue aneh sama diri gue sendiri gitu, kayak bingung sama diri gue sendiri. Maunya sih lu apa? Maunya diri ini gitu. Kayak kadang kalau ngerasa capek, kadang SMK oh gini. Apalagi itu gue tau gak sih SMK gue tuh gedungnya gedung cewek semua. Lu bisa bayangin, mana gak ada cowok, belum punya pacar. Maaf. Jadi kayak gitu guys ceritanya, masalah keluh kesah, ngerasain capek gitu sekolah di Bekasi, Jakarta. Walaupun cuma di Bekasi, capek sih. Oh iya, thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini. Tembusin 200 subscriber, nanti bakal gue kasih giveaway. Sebenernya gue udah nyiapin semuanya, cuman gue bingung rulesnya tuh apa. Nanti gue pikirin lagi ya. Atau kalian komen, atau kalian follow Instagram gue gitu. Nanti gue pikirin lagi. Oke, jadi segitu dulu video dari gue tentang cerita keluh kesah gue gimana sekolah di Jakarta walaupun rumah di Bekasi gitu. Jadi segitu aja. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, anjay di like. Terus komen request apa aja yang kalian mau aku bikinin video apa lagi, dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Mana? Jangan lupa subscribe channel ini sampai 200 subscriber, kalau bisa lebih sampai 1000 subscriber, 1 juta, 1 miliar, pokoknya ngelebihin Atta Halilintar. Oke, maaf Atta. Ya udah. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.